Oke, kita bahas mengenai hukum dasar kimia. Yang pertama itu ada hukum Lavoisier, yang mana bunyinya adalah massa Z sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Seperti yang kita ketahui, yang namanya massa sebelum itu namanya adalah reaktan, atau nama lainnya adalah pereaksi. Sedangkan massa sesudah reaksi atau Z yang sesudah reaksi itu namanya adalah produk, atau nama lainnya adalah hasil reaksi gitu. Kemudian hukum ini berlaku dalam sistem tertutup, artinya tidak ada udara yang masuk, dan dapat dinyatakan dengan rumus jumlah massa reaktan sigma itu artinya adalah jumlah massa reaktan itu sama dengan jumlah massa produk gitu. Di sini hukum Lavoisier itu ditemukan oleh ahli kimia asal Prancis pada tahun ini ya, beliau Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1789. Kemudian untuk tahun perkembangan selanjutnya itu ada hukum perbandingan tetap atau kita kenal sebagai hukum Proust, yang mana hukum ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Makanya di sini disebut sebagai hukum perbandingan tetap gitu. Nah, hukum ini ditemukan oleh Joseph Louis Proust tahun 1799. Yang ketiga, untuk perkembangan selanjutnya yaitu ditemukan hukum Dalton atau kelipatan perbandingan, nama lainnya juga bisa kita sebut sebagai perbandingan berganda, yang mana jika ada dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa. Jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa-massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kata kuncinya ini. Nah, hukum Dalton itu dilandasi oleh dua hukum sebelumnya, yaitu hukum Proust perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa atau Lavoisier gitu. Yang keempat itu ada hukum Gay-Lussac yang kita sebut sebagai hukum perbandingan volume. Jelas sekali di sini yang digunakan itu adalah volume, berarti dalam satuan liter gitu. Kemudian hukum ini ditemukan oleh ahli kimia Prancis namanya Joseph Gay-Lussac di tahun 1808, yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi itu membentuk perbandingan bulat dan sederhana gitu. Nah, tetapi hukum ini bisa berlaku hanya pada zat yang berwujud gas. Artinya cair dan juga padat itu tidak berlaku, karena di hukum perbandingan volume ini berlaku proses yaitu isochoris atau volume gas itu tetap gitu. Kita lanjut ke latihan soal.